lagi dopamin. Jadi dopamin yang aslinya hilang, jadilah palsu tuh 10 kali lipat. Akhirnya apa? Ya. Otak, jantung semua dipacu lebih kencang. Akhirnya apa? Menimbulkan kerusakan dalam otak, dalam jantung, semua akhirnya rusak. Wah, gitu. ngeri juga no ya. Buka hati, open heart. Kali ini kita kehadiran salah satu konselor dari Wisma Aktarasis, Bro Tris. Ya. Tris apa lagi? Tris Wantoro. Tris Wantoro. Konselor di Aktarasis. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Aktivitas masih? Aktivitas seperti biasa. Cuman kayaknya sport agak kurang ya olahraga ya, sama saya soalnya. Bener. Agak mekar. Sulit buat olahraga, makan banyak ya kan. Badan besar kan, simbol kemakmuran. Asli. Bahagia berarti kan. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sih. Siap. Ya, terkait saya tempoh hari itu sempat ya ngopi di salah satu di tempat rekan ya di Undan. Benar. Saya lihat teman itu ngopinya wah dahsyat banget, sehari bisa sekian gitu loh, sekian. Kalau dipikir kopi itu ya ada sebagian yang bilang sehat, ada yang bilang kalau penggunaannya enggak ya pengguna maksudnya gulanya terlalu banyak gitu. Tapi yang saya lihat bukan dari sisi situnya. Dia itu seperti sudah nggak bisa lepas lagi dari kopi gitu loh. Itu sebenarnya kalau masuk kategori kecanduan nggak sih seperti itu? Iya, bisa sih Om. Dikatakan kecanduan ini bisa, pasti bisa. Karena adiksi itu kan nggak hanya kecanduan narkoba aja. Jadi adiksi ini kayak apa ya? Penjelasannya itu kayak merupakan penyakit yang menyerang fungsi otak bersifat kronis. Jadi dia bersifat kronis, walaupun kadang memiliki resiko yang membahayakan. Sama aja kalau sekarang mungkin kita bahas adiksi kopi. Kopi itu mungkin dia ada adiksi, jadi kecanduan kopi. Bagi ngopi, ada yang berapa kali ketemu kawan juga itu adiksi kopinya banget. Sampai sehari itu bisa 15 kalian ngopi, baru sejam berhenti dia ngopi lagi. Sebenarnya manfaat kopi itu sangat bagus, tapi dalam konteks yang mungkin nggak sesuai dengan porsinya. Terus ada takarannya kan. Kalau kopi itu kalau kita minum 1 gelas kopi berarti kita harus minum air 3 gelas. Itu berbanding itu, begitu kita minum 1 kopi kita harus menghabiskan setelah itu 3 gelas air putih. Oh gitu. Tapi mungkin hari ini kita nggak ngebahas kopi ya. Nggak bahas kopi. Tapi lebih apa ke adiksi. Saya mau tanya adiksi sendiri itu definisinya seperti apa? Adiksi itu merupakan penyakit yang menyerang fungsi otak, Om. Jadi dia menyerang fungsi otak. Definisi adiksi sendiri apa? Kecanduan, Om. Oh, kecanduan. Jadi adiksi itu merupakan suatu kecanduan. Jadi kecanduan yang kronis lah. Terhadap banyak. Jadi kecanduan itu nggak hanya zat aja, nggak hanya sabu. Yang kita ketahui sekarang kalau kecanduan ya sabu ya kan, narkoba kecanduan, paling kopi. Ternyata canduan itu banyak, ada sabu, ada narkoba, ada seks, ada alkohol ya kan, ada sekarang anak-anak tuh game ya kan, adiksi game, ya, itu kecanduan juga. Jadi dia kronis, itu sulit untuk dihilangkan kan. Gitu ya. Terkait dengan pembahasan kita, kalau adiksi lebih ke narkoba ya. Iya benar. Kalau di narkoba sendiri, adiksi untuk narkoba apa aja yang sering-sering di Wisma Aktarasis ini apa yang pernah ditemuin kasus-kasus adiksi di sini? Adiksi biasanya sih dia kebanyakan di sabu ya. Adiksi dia penggunaan sabu biasa, terus ada adiksi ganja, kategorinya narkoba sih, tapi memang kalau definisi lagi lebih ke sabu, ganja. Ada yang alkohol juga, dia ada yang nggak sehari itu harus minum alkohol, dia harus pokoknya, itu adiksi juga. Terus ada beberapa game, biasanya orang kalau udah nyabu dia adiksi sama game juga. Begitu dia nyabu, judi online tuh main slot ya kan, terus abis make biasanya dia lebih fokus tuh untuk main. Nah itu adiksi dia kan, udah adiksi sabunya, narkobanya, adiksi game juga. Nah, gitu. Jadi ketika misalkan dia biasa main game nih,
antara dia pakai narkoba sama enggak, ternyata lebih enak pakai narkoba. Iya. Akhirnya dipakai terus sampai akhirnya kecanduan dia. Bener. Oh. Iya. Terus terkait program di Wisma Atarasis itu untuk mengantisipasi atau mengatasi para residen yang kena adiksi itu seperti apa? Ya, kita mungkin ada terapi di sini kan adanya ada TC combine. Jadi TC itu lebih ke kayak kita membangkitkannya dia lagi, menyadarkan dia kembali, memangkas perilaku yang tidak baik lagi gitu kan. Combine-nya apa dengan spiritual. Kita untuk dia sholat 5 waktu. Kalau TC-nya lebih ke konseling, lebih pengarahan kayak gitu sih Om. Adiksi sendiri itu istilah lain dari apa namanya istilah untuk di dunia ini ya, Dunia apa narkoba istilahnya narkoba, adiksi sih, lebih ke dunia lebih apa ya? Lebih santun lah bahasanya mungkin adiksi. Yang saya pahami selama ini saya kira adiksi itu terkait zat. Ternyata memang ada juga di itu tadi ya perilaku kayak misalnya game segala macam ya. Iya benar. Adiksi itu bisa seks, Dan dia menyerang bisa semua usia. bisa menyerang semua usia. Tergantung. Ada kategori orang yang nggak bisa kecanduan, ada yang dikit dia nyoba kecanduan, kan gitu. Ada karakter orang berbeda-beda Om. Kadang ada yang baru main game aja udah main game terus, ada yang doyan minum baru kenal minum akhirnya minum terus, ada yang berapa kali orang minum ternyata nggak enak, dia nggak kecanduan tuh, berarti dia nggak adiksi gitu kan bahasanya. Terus dampak-dampak sendiri untuk mereka yang sudah terlanjur menjadi kecanduan Iya. seperti apa? Banyak dampaknya pasti kan, karena yang diserang otak juga, karena dia udah adiksi, keinginan memakai terus-menerus meskipun memiliki resiko yang berbahaya. Dia tahu itu berbahaya, tapi dia terus-menerus menggunakannya. Kayak alkohol, dia tahu itu alkohol berbahaya, tapi tetap dia minum, dia konsumsi. Sama dengan sabu, karena dia udah ngerasa enak, dia akhirnya suges atau craving itu, akhirnya dia menggunakan terus meskipun loh dia tahu resikonya bakal gini-gini, tapi dia ngerasa enak. Jadi keinginan terus-menerus memakai itu ada, walaupun memiliki resiko yang berbahaya. Itu adiksi. Sampai akhirnya kalau misalkan kita bicara dia sudah terlanjur kecanduan dengan narkoba, larinya bisa ke secara fisik, terus kemudian pasti, ke kejiwaan ya. Pasti itu Om. Jadi kalau rata-rata sih orang pakai ya narkoba ya, apalagi kalau sekarang ini lebih ke sabu, ganja, lebih banyak orang gilanya Om. Dia lebih ganggu ke psikis. Beda zaman putau dulu kan. Kalau putau kan jelas paling dia sakau, HIV, meninggal. Sekarang trennya sabu, ekstasi, ganja. Dia lebih ke psikis. Banyak orang gila gara-gara sabu, gara-gara ganja, gara-gara pil ekstasi. Banyak gila. Ngeri juga ya. Iya, jadi banyak yang gila Om. Beda. Ngeri Nu. Serem pokoknya. Kalau lu pakai terus Nu, ya udah resikonya itu paling gila Nu. Jangan pakai Nu. Ya, emang bisa nggak pernah pakai sih. Nggak pakai ya. Oke dia. Cuman apa namanya? Kalau sudah tadi kan dibilang bahwa adiksi itu sudah nyampe ke otak ya, sampai kronis Iya, ya. kronis ya. Untuk dibilang kategori dia masuk kategori adiksi sampai kronis itu ada nggak secara fisik gitu yang bisa terlihat? Artinya kan mungkin banyak juga orang tua di sana gitu ya, yang nggak tahu sebenarnya anaknya ini kecanduan gitu. Ntar kalau kita bahas terkait adiksi narkoba itu ciri-cirinya apa sebenarnya? Ya kalau ciri-ciri orang udah adiksi itu, dia begitu dia pengen, dia harus kebeli tuh. Kalau misalkan minta sama orang tua, Pak minta duit beli, dia pasti ngamuk marah, karena harus keturutan tuh sugesnya. Jadi ada perubahan di emosi juga ya? Emosi. Jadi dia suka emosi, suka gelisah, suatu keinginan itu harus diturutin, nggak boleh nanti. Biasanya cepet dia, begitu minta dia pasti mau terus, karena kadang udah keinginan pakainya itu sangat kenceng gitu kan. Udah ya, artinya craving. mungkin bagi orang tua yang nggak tahu ya, kalau anaknya pengguna, itu bisa jadi indikasi bahwa anaknya itu memakai narkoba gitu ya.
Dia lebih ke sensitif sih Om, lebih suka marah-marah, tidurnya malam, begadang, nggak pernah tidur malah kadang. Oh, kenapa malah nggak bisa tidur? Ya karena zat narkoba itu dia dopamin ya, dopamin itu dia untuk stimulan, jadi dia akan lebih fresh, nggak akan ngerasa ngantuk sampai dengan pagi kadang. Pagi itu biasanya baru tidur sampai dia akhirnya bangunnya sore lagi gitu kan, nggak kenal lapar malah kadang karena tidur itu. Nah, itu sih Om kadang rata-rata. Dopamin ini baru tahu juga ya. Dopamin sendiri itu apa? Apakah zat yang ditimbulkan dari penggunaan zat itu, terus dopamin itu adanya di mana? Dopamin itu sebenarnya di dalam tubuh kita tuh ada. Oh, Om. gitu. Dopamin itu ada di tubuh kita 1%. Tapi begitu kita menggunakan zat sabu itu bisa 10 kali lipat Om, dopamin itu. Nah, Efek dari keluarnya dopamin itu apa? iya, menimbulkan kesenangan, lebih semangat lagi, lebih on lah, kalau bahasa sana lebih on. Sebenarnya Lebih fresh, efeknya ya? lebih fresh, lebih santai, ibaratnya kayak gitu sih Om. Artinya sebenarnya kalau selama ini orang bilang sabu itu berbahaya, ada efek segala macam yang bisa yang buruk lah. Sebenarnya ada sisi positifnya juga ya, tapi sesuai kalau digunakan pada porsinya, pada tempatnya gitu ya. Iya, sebenarnya kan salah juga orang gunain sabu karena dopamin. Makanya ada istilah penyalahgunaan. Gitu. Bener, penyalahgunaan karena salah udahan. Memang kalau kita gunain sabu itu salah, sangat salah karena di tubuh kita itu udah ada dopamin. Kenapa kita pakai lagi dopamin? Jadi dopamin yang aslinya hilang, jadilah palsu tuh 10 kali lipat. Akhirnya apa? Ya. Otak, jantung semua dipacu lebih kencang. Akhirnya apa? Menimbulkan kerusakan dalam otak, dalam jantung, semua akhirnya rusak. Wah, gitu. ngeri juga no ya. Iya. Mana belum kawin loh ya. Aduh. Begitu, menjadi ya harus jeli juga kita sebagai apalagi sekarang ya, masa gangster dan lain sebagainya. Untuk berani juga Om biasanya Om sabu itu. Ngeri juga. Ngeri Jangan-jangan juga. dia itu pakai juga ya. Bisa jadi ada yang pakai juga, mungkin udah dia berantem aja berani Iya, kan. iya, Nah, pergaulan gitu apalagi di lingkungan yang kayak gitu bisa jadi dia bisa terpapar pengguna sabu juga. Termasuk Narkoba. minuman keras, kalau kita penggunaannya sesering mungkin kemudian jadi kecanduan, bisa ya Miras? Bisa. Candu malah lebih mematikan Om daripada sabu menurut saya. Waduh. Kalau minuman, jadi karena minuman itu lebih efeknya ke ginjal ya, jantung. Kalau dia terus menerus, ya ginjalnya rusak, akhirnya apa? Banyak cuci darah. Waduh. Nah, Ngeri. banyak mati muda tuh gara-gara banyak minum tuh alkohol. Iya. Udah berapa menit ya, Dok ya? 11 menit. Jadi untuk sedikit closing statement lah. Apa kira-kira saran yang perlu didengar atau pengen disampaikan oleh Brutris dalam hal ini untuk mungkin rekan-rekan atau orang tua yang ada di sana gitu? Iya, pasti untuk yang orang tua yang pasti ya, zaman sekarang itu zaman lingkungannya bagus, zaman internet, zaman media sosial yang kadang disalahgunain, ya kita sebagai orang tua itu harus paham, harus tahu peran orang tua. Sebagai orang tua itu harus tahu peran, harus ambil tindakan dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan juga, harus lebih care lagi sama anaknya. Oh, mainnya kemana nih, begadang kemana, itu harus benar-benar kita perhatikan. Kontrolnya harus di orang tua harus lebih ekstrim lagi karena perkembangan zaman ini semakin orang kadang lebih melawan resiko gitu. Akhirnya orang tua yang kewalahan sendiri sama anaknya. Apalagi era gadget sekarang ya, semua ada di genggaman tangan ya kan. Iya. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Orang tua ini harus lebih care lagi, lebih peduli lagi sama anak-anaknya. Iya. Ya mudah-mudahan perbincangan kita nggak seberapa lama, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Amin. Harapannya nanti Brutris bisa siap ngobrol-ngobrol lagi di sini. Siap. Dengan begitu apa yang kita sampaikan ini akan bisa membuka hati mereka-mereka yang ada di sana untuk bisa lebih menjaga diri, menata hati lah gitu, untuk bisa berbuat lebih baik. Terima kasih Brutris. Ya, sama-sama Om. Sukses.